Dan untuk membahas bagaimana Bappenas merancang dan mengkoordinasikan strategi transisi ekonomi hijau mulai dari pembiayaan, peran swasta hingga inovasi untuk memastikan Indonesia berada di jalur menuju pembangunan berkelanjutan dan net zero 2045, kita sudah bersama dengan Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo. Selamat sore Pak Teguh, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Kabar baik Mbak Sinta, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Baik, Pak Teguh, bagaimana kalau dari Bappenas sendiri ya, artinya memetakan arah besar pembangunan berkelanjutan Indonesia di tahun 2045, terutama dalam konteks transisi ekonomi hijau dan juga komitmen terhadap net zero emission, Pak. Jadi sesuai dengan amanat pembangunan dalam Undang-Undang 59 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045, kita melihat bahwa pembangunan rendah karbon itu akan menjadi satu upaya besar, game changer yang memungkinkan Indonesia bisa tumbuh tinggi, melaksanakan transformasi ekonomi secara progresif, tapi pada saat yang sama juga memastikan sumber daya yang kita miliki akan berlanjut, bisa dimanfaatkan untuk tidak saja generasi sekarang maupun tapi juga untuk generasi yang mendatang. Bagian ini di frame dalam kerangka bagaimana transformasi ekonomi juga dijalankan melalui penguatan fondasi dari transformasi sosial dan ekologi. Dan disinilah kemudian pengembangan ekonomi hijau menjadi salah satu basis yang akan dikembangkan ke depan. Di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025 hingga 2029, ekonomi hijau merupakan bagian dari asta cita yang kedua, bagaimana kita akan membangun ketahanan ekonomi Indonesia yang tidak saja berbasis bagaimana kita membangun swasembada pangan, energi, air, tapi juga melihat ada peluang-peluang baru yang bisa dimanfaatkan, sumber-sumber pertumbuhan baru yang dimanfaatkan dari pengembangan ekonomi hijau yang mungkin sebagian besar dari kita belum banyak kita optimalkan. Salah satunya adalah dengan mendorong misalnya ekonomi sirkular dalam pembangunan ekonomi hijau dan juga bagaimana kita mendorong transisi energi menuju energi yang baru dan terbarukan. Di luar dari itu, pembangunan ekonomi hijau juga bersisian dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang lebih besar dibuka misalnya melalui pasar karbon dan yang lain-lain yang sementara ini mungkin kita semua masih dalam tahap belajar, tapi pada saat yang sama kita sekarang sudah mulai mengkonsolidasikan ke arah sana. Baik, seperti yang tadi Anda sampaikan, sebetulnya untuk saat ini mungkin inisiatif hijau ini berjalan cukup baik ya Pak ya, artinya di berbagai sektor, bukan hanya sektor energi tapi juga ada industri dan juga transportasi. Nah, kalau dari Bappenas sendiri ya, bagaimana bisa memastikan artinya ada sinkronisasi Pak antar kementerian agar strategi pembangunan berkelanjutan ini bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan dan juga ditetapkan oleh pemerintah untuk saat ini? Jadi dalam bagaimana kami mengkoordinasikan perencanaan di tingkat nasional, sebenarnya kami memikirkan bagaimana setiap kementerian kemudian bisa saling melengkapi. Sebagai contoh pada saat kita bicara mengenai pengelolaan sampah, itu setidaknya ada 3 kementerian yang terlibat di dalamnya. Ya. Yang pertama adalah Kementerian Lingkungan Hidup tentu saja yang memang mengurusi urusan lingkungan hidup. Yang kedua adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang mengurusi bagaimana pengelolaan sampah terutama di perkotaan, di kawasan-kawasan di padat permukiman. Kemudian juga Kementerian Dalam Negeri yang memastikan bagaimana peran Pemda bisa kemudian berkontribusi dalam pengelolaan sampah ini menjadi lebih baik. Dan kami memikirkan bagaimana pengelolaan sampah itu kemudian bisa dituangkan dalam rencana pembangunan yang terpadu dari hulu ke hilir. Pembagian peran di antara kementerian-kementerian itu kemudian dirancangkan di dalam rencana pembangunan, baik itu yang tahunan maupun yang jangka menengah. Di rencana pembangunan jangka menengah 2025 sampai 2029, penanganan atau pengelolaan sampah secara terpadu hulu hilir sudah dicantumkan. Dan di situ tidak saja mulai dari literasi, bagaimana masyarakat memilah sampah dari tingkat rumah tangga sampai kemudian pengumpulannya dari wilayah, dari RT, RW, kelurahan sampai ke kabupaten kota. Ini kemudian dibagi tugas, sebagian memang menjadi tugas dari pemerintah daerah. Dan disinilah untuk literasi dan pengelolaan ini juga dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PU. Pada saat kemudian sampah ini dikelola, tentu kemudian yang dipikirkan tentu saja kita tidak ingin itu hanya
timbun saja karena dia akan menimbulkan polusi baru. Dan di sini kemudian ada salah satu solusi bagaimana mendorong pengelolaan sampah ini untuk dimanfaatkan, salah satunya menjadi energi listrik. Dan baru saja pemerintah dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Pangan berhasil memutakhirkan peraturan Presiden mengenai bagaimana pengelolaan sampah ini bisa diarahkan untuk menyediakan energi alternatif yang berbasis sampah. Ini juga bagian dari bagaimana kita mendukung bauran energi ya, tidak saja berbasis fosil tapi juga berbasis ekonomi sirkular. Dan semua ini sebenarnya rancangan besarnya ada di dalam RPJMN. Jadi kami juga turut menyinkronkan bagaimana setiap kementerian lembaga bisa berkontribusi untuk satu misi yang sama di dalam kerangka pengembangan ekonomi hijau. Baik Pak, di tengah komitmen terhadap net zero emission dan juga transisi ya Pak ya, transisi hijau atau transisi ekonomi hijau, dihadapkan pada berbagai tantangan tentunya. Nah, tantangan-tantangan apa saja yang Anda lihat mungkin ini tengah menjadi fokus untuk oleh pemerintah untuk mungkin diutamakan atau didahulukan untuk saat ini? Yang pertama tentu saja tantangan pembiayaan. Jadi kapasitas pemerintah untuk bisa mendanai transisi menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon ini tantangannya sangat besar. Gap pendanaannya cukup besar sehingga kami tidak bisa memikirkan bahwa semuanya harus ditanggung pemerintah. Harus ada inovasi di mana inisiatif atau kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah ini bisa juga didukung. Bahkan kemudian juga bisa menarik investasi, partisipasi dari dunia usaha. Sehingga investasi menjadi salah satu pelengkap. Di luar itu kemitraan kami dengan mitra-mitra pembangunan global, baik itu berbasis bilateral maupun multilateral menjadi salah satu pelengkap. Kami juga mengeluarkan banyak sekali inovasi skema-skema pendanaan, bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia mendorong adanya pembiayaan hijau. Bersama Kementerian Keuangan dan beberapa stakeholders, misalnya kami sudah menerbitkan adanya SDGs Bond, Green Bond, Blue Bond, dan mungkin ke depan tidak lama lagi ada Coral Bond. Ini adalah salah satu bagian bagaimana kita mengisi gap dari pembiayaan. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah teknologi. Jadi pada saat kita sebagai negara berkembang sudah mulai berkomitmen untuk mendorong pembangunan rendah karbon, salah satu gap yang terbesar adalah bagaimana bisa menerapkan teknologi maju yang memungkinkan kita misalnya membangkitkan energi baru dan terbarukan secara lebih efisien. Kebetulan yang mengembangkan semua ini adalah dari negara lain. Kalau untuk solar panel penguasanya adalah Cina. Sama-sama negara berkembang tapi kemajuannya lebih dahulu dari kita karena bisa memanfaatkan semikonduktor secara baik. Dan disinilah kemudian kita mulai berpikir bagaimana caranya kita bisa mencapai kemampuan teknologi seperti itu. Tentu saja yang paling mudah adalah menarik investasi supaya investor Cina membangun pabrik solar panelnya di Indonesia. Tapi itu tidak mudah. Nah, kerjasama internasional yang lain adalah memungkinkan kita mulai menapaki kemampuan kita membangun melalui kolaborasi pembangunan Center of Excellence, meningkatkan kapasitas universitas kita, mendorong adanya industri-industri seperti di baterai listrik ya. Jadi salah satu potensi yang dikembangkan. Ini juga melihat potensi kita di nikel, mungkin bisa di-match-kan dengan investor. Kita sudah punya pabrik pengolahan nikel, didorong ke arah untuk baterai listrik. Dan tahap-tahapan ini menjadi satu yang relevan bagi Indonesia untuk secara bertahap menguasai teknologi. Setidaknya dua itu adalah tantangan terbesar. Baik, mungkin boleh kita bahas dulu terkait dengan pembiayaan ya Pak ya. Ini kalau kita berbicara mengenai akses green financing begitu ya. Dan juga mungkin investasi hijau. Bagaimana Anda melihat sejauh ini perkembangannya? Artinya kalau dari kacamata investor ini bukan hanya investor domestik ya Pak ya. Tapi juga mungkin investor asing melihat akses atau pembiayaan hijau di tanah air di Indonesia khususnya untuk saat ini seperti apa growth-nya? Untuk pembiayaan hijau sendiri, kami melihat setidaknya ada 3 upaya yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah kita sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan sudah menawarkan skema-skema baik itu melalui Green Bond atau Blue Bond sebagai salah satu platform yang kemudian memberikan kepercayaan kepada investor bahwa Indonesia memiliki kebijakan yang kuat, komitmen yang kuat untuk mengarah kepada transisi ke ekonomi yang rendah karbon. Dan itu adalah sinyal pertama yang memang ingin disampaikan kepada
pihak lain dan juga investor. Yang kedua adalah bagaimana memperkuat ekosistem di sektor keuangan sendiri di Indonesia. Kami mengapresiasi upaya dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan dengan OJK yang menindaklanjuti inisiatif OJK dengan mengembangkan taksonomi hijau yang kemudian sekarang akan mengarah kepada panduan keuangan hijau. Dan ini merupakan salah satu pelengkap dari Indonesia bagaimana kemudian kita bisa menelurkan lebih banyak pembiayaan hijau. Di luar itu ekosistem pembiayaan di Indonesia sebenarnya juga sudah terbentuk dengan setidaknya ada 2 wali amanah atau trust fund yang dibentuk. Yang satunya adalah trust fund berkaitan dengan climate change dibentuk oleh Bappenas di tahun 2010 yaitu melalui ICCTF yang memang menangkap ya adanya pendanaan hijau, pendanaan untuk climate change secara global, kemudian bisa kita kelola dan kita salurkan untuk mendanai proyek-proyek yang mengarah kepada aksi-aksi adaptasi dan mitigasi iklim. Di luar dari itu, Kementerian Keuangan membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang juga mengelola banyak sekali dana yang memang diarahkan bagaimana untuk revitalisasi dari mangrove, bagaimana kita menangani bencana, bagaimana kita mendorong banyak sekali inisiatif untuk mendorong sirkularitas pengembangan juga konservasi di Indonesia. Jadi ekosistem ini yang dibangun. Dan beberapa peranata yang memungkinkan ekosistem ini yang terakhir yang dikeluarkan adalah Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2025 tentang pemutakhiran bagaimana Indonesia bisa mendorong adanya pendanaan nilai karbon berbasis pasar karbon. Dan ini adalah salah satu ekosistem yang dibangun. Yang ketiga adalah sebenarnya meningkatkan literasi dari lembaga keuangan di dalam negeri. Tentu ini menjadi salah satu aspek yang penting karena proyek-proyek yang hijau ini juga membutuhkan adanya de-risking. Bagaimana di Indonesia mungkin akan menjadi proyek-proyek yang pioneer, yang pertama. Sehingga pemerintah hadir dengan kejelasan regulasi, kejelasan kebijakan. Pada saat yang sama kita juga pemerintah bisa menawarkan bagaimana kemudian kerjasama publik dan swasta melalui KPBU, PPP ini bisa dilaksanakan. Tentu harapannya lembaga-lembaga keuangan ini juga kemudian bisa berkontribusi ya mengembangkan skema-skema pembiayaan yang bisa mendorong adanya bisa mewujudkan kolaborasi ini dalam proyek-proyek yang mengarah kepada investasi hijau. Baik, tapi kalau dari kacamata Bappenas sendiri Pak sejauh ini artinya melihat peran sektor swasta ya. Seperti apa Pak? Artinya kalau dikaitkan sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan tentunya harapannya swasta ini juga memiliki peranan yang cukup signifikan dalam hal ini. Betul, karena tadi saya sampaikan apa yang kami rencanakan, apa yang kami tuangkan dalam rencana pembangunan ini tidak melulu memang akan bersandar kepada pembiayaan APBN. Ya. Karena kebutuhan untuk bisa mewujudkan semuanya itu sudah beyond dari kapasitas pembiayaan APBN. Sehingga kami memang menawarkan mungkin yang terbaik adalah investasi. Karena dengan investasi kita bisa menarik investasi misalnya untuk pabrik electric vehicle, pabrik untuk solar panel. Karena selain juga berkontribusi bagaimana kita akan bisa memproduksi produk-produk yang memang mendukung kita untuk menerapkan ekonomi rendah karbon, tapi juga bisa meningkatkan penciptaan nilai tambah yang lain dalam bentuk lapangan pekerjaan, kemampuan untuk teknologi yang lebih tinggi dan yang lain-lain. Yang berikutnya adalah sebenarnya bagaimana kita ingin mendorong kolaborasi dari swasta ini diarahkan juga untuk kepada proyek-proyek yang strategis yang mendukung bagaimana Indonesia bisa tumbuh lebih cepat melalui proyek-proyek strategis nasional misalnya. Kami mengundang banyak swasta untuk banyak berinvestasi di sini. Di luar dari itu kami berharap juga ada proyek-proyek yang bisa menarik yang tidak saja dijalankan oleh swasta tapi juga melalui kolaborasi swasta dan pemerintah melalui KPBU. Kami melihat proyek-proyek besar utamanya seperti geotermal begitu ya. Ini merupakan proyek-proyek yang sangat menarik untuk swasta namun juga sangat berisiko dan inilah yang menjadi ranah bagaimana pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta. Kami melakukan perbaikan dari sisi kebijakan, kemudian perizinan, bagaimana risiko sosial itu bisa ditangani hingga swasta bisa berinvestasi. Di luar dari itu sekarang dengan adanya nilai karbon,
potensi yang besar dilakukan adalah bagaimana sebenarnya kita bisa memastikan mengidentifikasi proyek-proyek yang visible, yang masuk kriteria bahwa dia sebenarnya bisa juga mendukung pengurangan emisi. Dan ini menjadi proyek salah satu peluang besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia ke depannya. Tentu untuk mengarah ke sana, kembali lagi ekosistem perlu diperbaiki. Baik Pak, berbicara terkait dengan harapan ya Pak ya, harapan dari Bappenas sendiri kepada dunia usaha tentang bagaimana mereka dapat menjadi agent of change dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau, seperti apa Pak? Pertama mungkin kami berharap dari komunitas dunia usaha ini bisa juga mulai ya meningkatkan kapasitas mereka untuk merespon ekonomi hijau sebagai contoh. Mereka bisa berkontribusi minimal mengefisienkan dari penggunaan listrik. Itu adalah kontribusi pertama. Tidak dalam bentuk uang dulu, tapi bagaimana kemudian operasionalnya diperbaiki sehingga menjadi lebih efisien. Yang kedua, pada saat sudah ada teknologi baru diperkenalkan untuk menerapkan efisiensi dalam penggunaan energi, tentu perlu ada reskilling dari tenaga kerja yang ada di dalam yang existing ini. Reskilling, upskilling terhadap teknologi-teknologi yang baru. Dan itu menjadi salah satu bagian pertama kontribusi swasta yang kami harapkan. Yang kedua tentu saja bagaimana swasta kemudian bisa memasang solar panel, menggunakan bauran sumber energi yang kedua. Yang itu adalah yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah sebenarnya swasta kemudian bisa berkolaborasi dengan pemerintah, terutama dari segi pengembangan teknologi. Kami yakin bahwa sebenarnya swasta memiliki pengetahuan yang lebih baik terhadap teknologi apa yang berkembang secara global. Dan swasta tahu juga pasar meminta apa. Sehingga inilah yang pengetahuan swasta kemudian perlu digabungkan dengan pengetahuan kami di pemerintah bagaimana membangun ekosistem, ini perlu dipertemukan. Sehingga kita bisa berkolaborasi lebih baik, pemerintah merespon kebutuhan swasta dan swasta dengan kompetensinya menjalankan bisnis, tahu proyek mana yang visible, teknologi mana yang bisa memberikan solusi, kita bisa sharing. Dan itu yang kemudian menjadi satu titik temu yang memungkinkan kontribusi swasta mungkin akan memberikan dampak yang berlipat-lipat ganda ya. Dan bahkan bisa mengakselerasi pencapaian dari target-target pemerintah untuk ekonomi hijau. Baik, artinya kolaborasi semua pihak ya Pak ya, agar tercipta ekosistem yang bisa bersama-sama untuk mewujudkan net zero emission ini mungkin lebih awal ya Pak ya dari target mungkin lebih yang awal harapannya karena kerjasama bisa mempercepat. Baik, terima kasih banyak untuk insight dan informasinya Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan juga Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas, Bapak Leonardo Teguh Sambodo. Terima kasih banyak Pak Teguh, Sama-sama, salam sehat, sukses selalu. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia.